sekian persen. Kenapa sekian persen? Karena saya kepingin tahu apa yang Anda rasakan. Dan saya mau Anda jujur. Kalau nanti Anda memberikan jawaban apa, tapi saya tahu Anda sebetulnya di situ, saya anulir. Karena saya masing-masing tahu Anda. Berikan kertas kepada seluruh peserta. Saya mau mereka menuliskan. Mereka menuliskan berapa persen? Kalau misalnya mekanisme 50%, kalau misalnya tujuan 50%, tulis. Karena saya mau totalnya 100%. Berapapun bebas. Oh, saya mau 199. Kenapa? Anda jelaskan sama saya. Jadi teman-teman, di sini saya minta Anda coba berikan sama saya tujuan dalam hidup Anda berapa persen. Tujuan itu adalah target yang harus Anda capai. Anda jelaskan sama saya. Kalau masih ada tujuan, tolong jelaskan sama saya. Apa yang bikin Anda bilang ini penting atau ini tidak penting. Jadi saya minta tolong isi berapa persen mekanisme vs tujuan mempengaruhi keputusan-keputusan Anda setiap hari. Bukan hanya Anda sebagai pekerja, bukan Anda sebagai manajer, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Berapa persen, seberapa penting mekanismenya, seberapa penting tujuannya. Saya ingin tahu berapa persen Anda dan keputusan Anda dalam mengambil keputusan. Oke, silakan ambil keputusan. Hubungan suami istri, dalam memutuskan sekolah anak atau apapun, terserah. Berapa persen mempengaruhinya? Tujuan 70. Oke, Hayati, apa yang udah jadi? Berarti lebih banyak mekanismenya. Lebih sedikit mekanisme. Sebelah sini. Oke, perwakilan dari sini tolong diaturkan supaya yang dari kita pasti kemana? Jadi Pak Yuda putuskan. Pak Yuda mau 100% tujuan. 100% tujuan. Bapak sini lah, yakinkan semua teman-teman di sini supaya ikut Bapak kampanye lah ke sini. Silakan debat sama Pak Yuda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 10% mekanisme, 90% tujuan. Artinya tidak mungkin kita berencana itu tidak ada. Harus ada perencanaan cuma sedikit. Baru action itu, goal yang kita tujuan itu memang lebih besar. Tapi tidak ada 100% kita membuat tujuan kalau tanpa ada perencanaan, planning. Seperti itu Pak. Terima kasih. Real itu apa yang kita pikirkan, ya harus kita tuju ke tempat itu, gitu kan? Tujuannya apa yang kita mau lakukan, gitu kan? Sedangkan mekanisme itu kan masih ada di sini, gitu kan? Belum ada action. Berarti tujuan itu bagian daripada mekanisme. Gitu, mekanisme itu adalah suatu proses, ya kan? Dari step by step. Dan tujuannya adalah kayak misalkan shift change 3, gitu kan? Bagaimana pun caranya, tujuan saya hari ininya kita mau, saya 2 hari sebelum itu dikasih tahu, saya kaget gitu kan, nggak ada planning sama sekali, nggak ada planning sama sekali. Nah, tujuan 90%. Kenapa? Yang pertama, tujuan itu kan apa yang kita lakukan dan terlaksana, dan itu terlihat. Ibaratnya gini Pak, kayak kita ngebelah kelapa deh. Kita bisa, tujuan kita mau ngebelah kelapa nih, tapi mekanisme kita mau pakai apa? Pakai golok, pakai silet, pakai jarum, semuanya kita bisa tempuh. Jika kita menempatkan 100% tujuan tanpa mekanisme yang efektif, apakah mungkin tujuan itu tercapai? Dia memang tercapai dengan jarum, tapi kan terlambat. Bapak bisa dari Manado ke sini dengan pesawat, apa Bapak bisa memakai jalan kaki? Bisa kan? Tapi acara leadership sudah selesai. Nah, itulah perlu mekanisme yang efisien dan efektif. Berpikir holistik itu lebih penting, Pak. Kalau yang belum terima, dia mana Bapak? Impres sama Pak Arif ngomong cuma 1 ekor yang ikut. 2M. Dan ngomong, rasakan. Ngomong gak ada duit. Ini puput. Anak Bapak yang cowok siapa namanya? Menghina Bapak tiap hari. Karena disiram Indomie sama anak Bapak. Ditinggalin sama istri.
Sekarang Bapak nggak punya kerjaan, hidup Bapak lantang luntung. Waktu Bapak sakit nggak ada orang yang nolong Bapak. Ini Puput, anak yang Bapak gedein, nyiramin Bapak Indomie, bilang Bapak ayah nggak tanggung jawab. Bapak itu dulu seorang tukang tahu. Saya tahu sejarah Bapak. Demi Allah saya bersaksi, Bapak adalah orang hebat. Bapak mundur lagi 1000%. Bapak menjauhi saya dengan ego Bapak. Bapak bilang Ibu Putri ngambil uang Bapak. Dan ternyata istri Bapak yang menghasut Bapak. Dan Bapak baru sadar bahwa Ibu Putri membantu Bapak sampai pergi, sampai saya jual motor demi memberangkatkan Bapak kemana dulu? Afrika. Ke Afrika. Seorang Pak Rahmat udah sampai Afrika, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk beliau, Bapak. Karena saya pengen Bapak pulang menjadi orang sukses. Dan ternyata hari ini 2023 roda berputar. Mas, Bapak kira saya nggak nangis? Sekarang saya pegang uang Bapak ini 2 miliar. Tapi Bapak masih terus saja ngeyel sama saya tiap hari. Walaupun Bapak udah tahu ilmunya, tapi Bapak nggak pernah bisa praktekin. Saya tahu kenapa Pak Maruf sukses. Karena beliau menerapkan hidup itu terus. Sampai dia buka tenda di perizinan, sampai dia nggak pulang, sampai dia pulang malam. Nggak pernah mikir uang. Nggak pernah, saya saksi. Tapi kalau Bapak terus-terusan mau biarkan keluarga Bapak menghina Bapak terus-terusan, maka Bapak kehilangan. Lupakan ini. Kita tinggal mati aja. Mau ngapain? Bapak umur sekarang, kalau Bapak mau dihargai sama keluarga Bapak, sama anak Bapak, sebelum Bapak meninggal, buktikan. Jadikan malam ini malam momentum Bapak. Jadikan malam ini hari bersumpahnya Bapak. Bapak tidak akan pernah tahu mereka yang luar biasa. Tujuan saya bahagia ibu dunia. Bini satu modalnya berapa? Gak banyak bu, orang itu usaha. Iya, modalnya berapa kalau ngawinin bini satu kan pakai modal. Kau dong 800.000. 800.000 terus makannya? Makannya ya cukup lah bu untuk kebutuhan. Ibu masih ada? Udah. Bapak? Masih ada. Terus mau ngasih apa buat Bapak? Ya paling Cuma pulsa. kebutuhan rumah tangga aja. Dia kan mekanisme Pak 10%. Berarti kan ada 10 cara. Oke. Ya, Apalagi? Ya saya pakai TikTok satu-satu. Oke, TikTok. Ya, TikTok. Terus apa lagi? Coba untuk bekerjasama dengan pernikahan Pemilik lahan. supaya pembayarannya bisa lancar. Pemilik lahan. Nah, Saya dari awal tadi saya udah kopi. Tujuan mekanisme 30. karena saya menghormati proses, karena saya untuk lingkungan juga, dan proses itu tidak boleh ada yang instan bu. Proses tidak boleh ada yang instan. Betul. Apa tujuan itu? Karena di dalam proses itu ada kejujuran, ada tanggung jawab. Nggak, tujuan ibu apa? Dalam hal Sekarang ibu tujuannya apa? untuk Ya ibu sekarang mau jualan rumah di Kobe. ya uang bu, Iya, uang berapa? yang membantu. Mereka tidak mau ikut apa saya bu, mereka sudah. Ibu tahu nggak kalau saya bangga sama ibu? Hah? Saya bangga. Saya bangga. Hah? Kalau saya nggak bangga, nggak saya bela-belain pala-palanya bu. Sampai berdiri